Setelah dibaptis saya nangis karena saya ada yang keluar dari tubuh saya. Sweat, nangis saya nggak bisa naik ke tangga dari kolam itu, nangis saya. Tuhan, hati saya kenapa seperti gini, damai rasanya. Dan ada yang keluar dari badan saya itu, semua rasa sakit, semua rasa penyesalan, semua rasa yang di hati yang dulu sakit, hati apa semua kesakitan hilang saat itu. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan telah menolong saya. Saya udah mengenal Tuhan, betapa sayangnya sama saya, sama keluarga saya sampai hari ini. Dan saya mengikuti Tuhan Yesus sampai hari ini. Semoga saya tidak bergoyah. Dan saya tidak mengenal Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Saya latar belakangnya dari Muslim. Mama saya sama bapak saya orang Muslim yang khusus banget. Orang yang taat banget. Saya 5 saudara perempuan semua, saya anak keempat. Nah di situ saya dari kecil ngaji ya. Dengan ngaji itu saya diharuskan kalau di Tasik itu setiap hari muka itu dipukulin kaki itu sama apa itu sapu atau kadang apa gitu sampai apa berat gitu lah ya. Habis itu saya bertanya sama diri saya waktu itu, ini kenapa ya saya diharuskan ngaji gini tapi saya tidak tahu artinya dari semua ini gitu ya. Nah setelah itu saya udah kelas 2 SD. Saya nggak mau ngaji Pak di musyola. Saya kepingin diajarin sama Bapak. Ternyata Bapak saya ini orangnya lebih keras dari Pak Kiai. Terus itu saya diajarin ngaji. Kehafal gitu, saya harus hafalan gini ini berapa ayat. Saya tengah malam digusur saya sama Bapak. Dimandiin saya di pancuran saat itu. Di pancuran saya nangis menjerit, kenapa kok sampai seperti ini. Padahal ini saya anaknya gitu. Setiap saya mau nanyain ini apa artinya ini, nggak ada yang bisa jawab termasuk orang tua saya. Habis itu saya paling tidak di 5 keluarga saya paling nakal memang ya. Nakal saya tuh ya nakal anak-anak biasa gitu. Habis itu saya tahun berapa waktu gunung meletus, bapak saya lari ke Kota Malang untuk bekerja gitu. Yang kakak 3 itu yang udah besar-besar dibawa semua. Saya yang ditinggalkan gitu. Saya ditinggal dengan kakak saya nomor 1 yang sudah nikah. Nah habis itu saya ditukerkan gitu sama anaknya lakinya itu, sama anak kakak saya itu. Di situ saya ikut dengan kakak saya. Pindah ke kakak saya kakak ipar saya seorang mantri saat itu. Saya disimpan di satu kampung, di situ saya dipesantrenkan. Di situ dia ternyata lebih ketat ya. Saya bisa ngaji, bisa semuanya di situ. Barat Kundo, semuanya saya bisa di situ. Karena harus gitu ya, harus bisa gitu. Nah, pada waktu itu puasa saya gak kuat. Karena perih gitu, saya gak makan tuh perih banget gitu ya, waktu saya gak kuat sakit. Terus nggak boleh itu sama kiainya juga dipukul. Saya harus, Tuhan kenapa kok harus seperti gini, saya terus ajarin sahabat puasa sampai saya dewasa. Setelah saya udah dewasa, udah bisa ngaji semuanya, yaitu saya diajak teman gitu ya, diajak kemana-mana, ke dukun kemana gitu ya. Nah di situ saya melihat kok aneh-aneh ya, ada yang ke dukun, ada yang ke sini. Saya cuma hanya ngantar saat itu. Nah harus bawa apa itu kambing hitam, diambil darahnya atau apa. Habis itu udah selesai mengaji saya dari SD sampai kelas 6 itu saya dipasang susuk saya itu di sini. Saya nggak tahu tujuannya susuk buat apa. Katanya pokoknya nanti udah besar ada susuk gitu. Nah, itu saya di umur mau ke SMA diambil Bapak dari Malang. Nur kamu sekolah di Malang. Oke, saya ke Malang. Nah, di Malang. Saya kan maklum dari desa masuk ke suatu tempat yang lebih modern gitu. Lalu di desa banget, sekarang modern gitu, Malang termasuk bagus gitu. Itu menurut saya waktu itu. Nah di situ saya melihat keragaman sama sekali, ini ada agama Islam, Hindu, Kristen. Padahal waktu itu saya belajar di suatu pesantren atau apa itu seperti dibutakan sama sekali. Kalau nanya pun tak boleh, nanti murtad begini. Setelah saya masuk ke Kota Malang, ternyata terbuka, pikiran saya terbuka sekali. Nah di situ saya punya teman saya ini rata-rata kok aneh. Teman saya ini rata-rata orang non-Muslim, orang Hindu. Orang Islam itu kayaknya 1-2 gitu ya. Ibu Nur, sebentar. Ibu Nur, boleh mic-nya dipegang begini, Bu. Diambil di sini, ditaruh di bawah mulut begini. Yang sebelah kanan dilepas. Sebelah kanan, Bu. Kanan dilepas. Ya. Nah, pegang mic-nya, Bu. Itu yang warna putih, yang di bawah. Coba Ibu lihat. Nah, yang putih. Nah, betul. Dikasih dekat ke mulut. Ya, Ibu bergeser ke kiri. Bisa, Bu? Bergeser ke kiri sedikit. Ibu geser ke kiri, matanya ke kamera. Baik, Ibu. Silakan, Ibu. Ya. Nah, setelah dari situ saya merasa heran gitu ya. Lah kok ada gereja, ada di alun-alun di Kota Malang ada gereja, ada apa itu namanya masjid gitu, berjejeran di situ. Nah, saya dimasukin ke sekolah Islam gini ya. Aku sekolah Islam karena saya dasarnya dari itu. Tapi hati saya setiap kalau lewat di alun-alun saya melihat gereja itu apa ya? Gitu.
sama sekali gitu, cuma cuma iseng lihat gitu aja. Nah, tahun 90 saya menginjakan ke Kota Malang. Saya merasa ada keanehan gitu ya. Kok saya ini kayak Ya, apa? sebentar Bu, maaf. Hari ini Mic-nya yang di sebelah kanan yang Ibu pegang itu. Yang dari kabel, bukan yang itu. Coba lihat ya. Nah, itu yang besar Bu sebelah kanan, coba Ibu lihat. Yang kabel. Nah, kabel kanan itu ada seperti yang bulat panjang itu Bu sebelah kanan. Nah, itu mic-nya. Itu mic-nya. Jadi itu yang Iya. didekatin ke mulut, yang di sebelah kanan dilepas saja supaya tidak mengganggu Ibu. Halo. Ya, begitu. Terima kasih Ibu. Bisa kembali ke tengah ya. Ya. Silakan. Ya. Nah, dari situ saya pikir ini di Malang ini macam-macam agama gitu. Saya mencoba punya teman orang non muslim, orang Kristen tapi itu apa sih, saya bilang gitu. Oh itu apa itu salib katanya gitu. Oh salib itu ya. Oh yang ya patung itu ya, ya gitu. Nah malamnya itu satu mimpi ya. Malamnya mimpi itu kok lagi gitu lah ya. Terus saya mikir gini, di mimpi itu kok kepingin saya masuk itu gitu ya gitu. Habis masuk ke situ dekat sama nenek-nenek yang apa namanya itu yang jaga. Mbak mau kemana kata gitu. Ini nek saya mau masuk ke situ, apa ya isinya, nggak bisa katanya gitu. Loh, nggak bisa gimana? Loh itu harus ditukar pakai apa kata gitu. Loh kamu bawa apa itu di tangan kamu? Saya cuma pakai uangnya 500 yang gambarnya monyet gitu. Oh itu bisa jadi terbakar, kalau itu bisa hilang hangus kata gitu. Jadi abu. Terus gimana? Ya harus ditukar dong. Kalau kamu mau masuk ke situ, kamu berarti harus ditukar sama apa ya. Ini saya lihat di kanan kiri nenek itu ada 2 keranjang gitu, koin kayak perak gitu, emas kuning campur gitu. Nah kamu tukar, bolehlah coba nih, saya karena kepingin tahu tadi tuh dikasih beberapa dikasih berapa kerawu atau apa nasi genggaman gitu ya. Nih kamu kasih lihat, terus kamu bisa masuk ke situ. Oh gitu ya. Begitu saya tuh kecil gitu sesemut, jadi saya lihat lihat gerbang itu besar sekali dan panjang. Terus saya masuk bawa koin, ternyata terbuka. Habis itu saya jalan, kok di situ tuh kan di gereja itu kan ada kursi, ada apa gitu ya biasanya ya. Saya tidak melihat itu, saya melihat suatu lapangan yang sangat-sangat luas dan bersih. Di situ saya masuk ke dalam, di tengah-tengah, pas di tengah lapangan itu, saya ada orang dari belakang, saya disuruh sujud, saya dipaksa gitu ya. Saya ini kepala saya tuh disuruh bertekuk gitu. Saya manut aja, setelah bertekuk, coba kamu lihat, angkat kepalamu, ada yang orangnya pakai baju hitam dan ada dasi kupu-kupu. Nah, saya lihat wajahnya itu yang membungkukkan saya itu sepilan. Nah, habis itu saya melihat ke depan. Saya melihat di situ ada mimbar sangat tak bisa diomongin ya, sangat mewah. Terus di situ saya melihat orang berdiri tegak, tapi tidak kelihatan kakinya karena di situ tuh pakai jubahnya sangat panjang. Saya tuh sesemut, sedangkan itu yang pakai baju itu saya nggak tahu kalau itu Yesus. Itu waduh tinggi sekali, dan saya kalau lihat itu sampai begini, saking kecilnya saya itu. Habis itu saya tanya, sampai bersinar itu itu bersilau gitu ke saya itu gitu. Saya kaki sama itu, sama lihat mukanya itu, aduh nggak bisa disebutkan. Rambutnya panjang berikal, terus bersih, penuh sinar, saya nggak bisa saking silonya saya nggak bisa menatap gitu. Cuma tanya, siapa engkau? Terus dia langsung ngasihkan tangannya ke saya ke bawah lapangan itu, kamu naik ke sini. Di situ saya melihat apa itu bolong gitu, kok bolong gitu di pikiran saya. Habis itu saya diangkat, naik kamu di sini kan. Nah, saya disuruh naik di setengah-tengah jaring ini. Habis itu saya dicelentikan ke atas. Dicelentikan ke atas, otomatis kan ke langit gitu ya. Habis itu saya jatuh ke bawah. Saya terbangun. Nah, dari situ Tuhan, saya kok mimpi aneh ini, Tuhan ada apa ini, saya bilang gitu. Paling ini mimpi jelek, saya bilang gitu. Terus saya tahayul kayak gitu. Habis itu saya udah nggak pernah mau ngomong siapa, yang hanya saya tahu, saya takut gitu. Mau ngomong ke bapak saya takut, saya mau ngomong ke pacar saya karena itu orang Kristen saya takut, apalagi saya mau ke pendeta atau ke papahnya suami saya itu kan orang majelis gitu. Saya diam aja serba salah, apalagi saya mau nanya kiai apa, saya takut sekali. Saya mau udah, saya diam aja. Diam saya sampai tahun 2002 lah, saya kenalan dengan suami saya sekarang ini gitu. Habis kenalan saya tahu aslinya dia itu orang Kristen, saya kira itu orang Arab gitu. Saya kenal begitu udah setahun kenal, lah kok dia ke rumah. Habis ke rumah itu dia ngucap selamat hari raya ya, saya kaget itu, saya kira itu orang Arab gitu. Terus saya kan tanya, katanya karena mancung hidungnya memang kayak orang Arab gitu ya, masa masih ada keturunan tapi bukan Arab India katanya gitu. Persis memang gitu. Habis itu saya kenal, saya nggak tanya agamanya waktu itu, karena ya itu tadi udah kenal, cinta gitu, bersemi gitu, saya suka gitu. Karena apa, saya lihat sikapnya, lihat ini kok beda gitu ya, lain dengan ya gitu teman-teman saya gitu, ini beda gitu ya. Habis gitu saya kenal, akhirnya jadi pacar saya. Habis gitu saya berpisah karena perbedaan agama itu, karena takut, karena bapak saya nggak setuju karena agama beda gitu loh. Terus kalau kamu mau, kamu baru harus ikut anak saya katanya gitu.
nggak bisa, itu orang tuanya dari suami saya juga orangnya keras ya, sama-sama sini udah saya putus asa di situ. Terus tapi tetap aja saya berdua nekat walaupun berbeda, itu saling meyakinkan gitu ya. Tidak apa-apa, kamu walaupun beda dengan saya tidak apa-apa, kita belajar di situ. Habis itu suami saya yang ikut, enggak, sebelum itu lah, sebelum mau pernikahan itu saya mimpi keluar rumah gitu, dan baru dari di lawang gitu, turun kaki 1 langkah, ternyata dari langit itu ada 2 orang seperti malaikat turun, sweat, saya diambil sweat ke atas. Ya Tuhan, ini saya mau dibawa kemana? Saya bilang gitu. Ini kamu mau dibersihkan, badan kamu tuh kotor. Ini banyak kita. Orang itu pakai baju jubah 2 orang ini. Masa diangkat ke langit, tak dibawa kemana gitu. Cuma saya tanya, ini saya mau diapain aja gitu. Saya mau dibersihkan katanya gitu. Kamu dibersihkan karena kamu kotor. Wah Tuhan, saya udah nggak mimpi lagi dari situ, lama sekali ya. Tapi tetap perjalanan saya tetap niat nikah dengan suami saya. Niat nikah Islam saat itu. Saya nikah, selama nikah itu ya kayaknya apa ya, saya nggak harmonis saat itu, di luar dugaan saya. Banyak saya dicaci maki saudara, caci maki orang tua, saya takut. Satu rumah waktu itu saya dengan orang tua, pas saya nikah berapa bulan gitu, saya dipukul hanger saya, suami saya nggak ada. Itu loh suamimu tuh, karena kamu Kristen gini katanya. Makanya belajar sholat gini. Saya diam aja. Kalau ada masalah saya mempet di sini tuh, nggak pernah ngomong sama suami, dipukul sama hanger itu. Saya itu hamil 1 bulan, itu saya hamil 1 bulan setelah nikah itu. Mewangi saya di situ. Tuhan, saya ini kok kayak gini ya, belum tahu Yesus itu, belum menerima Yesus, saya udah dipukulin kayak gini. Saya kira gitu, jahat sekali ya ini. Ya ampun ibu, saya gimana lagi, saya tidak mungkin bisa memaksa suami saya. Suruh sholat suamimu gini. Gimana lagi Bu, saya udah bilang, tapi apa, suami tetap di ajarannya gitu. Habis itu saya nggak kuat di rumah gitu ya. Akhirnya saya tinggal sama mertua. Akhirnya saya kembali ke mertua. Di situ saya nggak betah juga, nggak betah karena di sana itu juga apa ya, saya merasa asingnya apa, di sana juga lingkungan Kristen. Nah dari situ anak saya lahir. Anak saya lahir itu mertua saya bilang, kamu harus dibaptis katanya gitu. Nur harus dibaptis. Nur harus dibaptis ya. Iya. Tanpa sepengetahuan saya, tanpa ada konfirmasi saya, dulu saya kerja di hotel, pulang, habis itu pulang ke rumah mertua, saya dibaptis, habis itu dinikahkan. Saya tuh bingung, saya gak ngerti kok tiba-tiba dinikahkan itu kan ada orang tua, mana dari orang tua saya, ternyata ada wakilnya. Saya sedih Tuhan, saya sampai tangan tuh terentangkan gitu ya, dibaptis sama disumpah. Saya nangis menjerit di situ. Tuhan, saya ini kenapa kok diginikan, kenapa saya dipaksa jadi orang Kristen? Saya tidak mau, saya nggak rela banget. Tuhan, kenapa saya seperti ini? Saya tidak rela kayak dinikahkan seperti ini macam Kristen, saya tidak mau. Tuhan, kenapa? Saya bilang gitu. Tapi Tuhan berkehendak beda sama saya. Tapi itu pemaksaan, tidak sekehendak hati saya gitu loh, saya tidak mau. Itu kedengaran sama saudara saya. Katanya kamu benar-benar masuk Kristen ya? Enggak Kak, saya menyangkal. Enggak, saya enggak. Karena memang belum sepenuhnya saat itu. Cuma masih apa ya, mengenal biasa dulu dan momen ketakutan itu. Setelah itu saya nikah, saya punya rumah sendiri. Walaupun apa itu nyicil saat perumahan sama sendiri. Di situ saya tenang gitu ya, berdua dengan suami, tapi tetap aja perbedaan. Walaupun nikah Kristen, tapi ada perbedaan. Saya tetap Islam, dia tetap Kristen. Artinya apa? Saya ini membodohi Tuhan, saya mempermainkan agama, saya ini apa ya, dosa di situ. Nah, saya dikasih sama Tuhan suatu masalah yang sangat besar di situ, walaupun udah rumah sendiri. Saya bertengkar biasa karena agama, karena ekonomi, karena orang tua, karena apa? Perih sekali di situ. Saya pernah sampai menjerit gitu ya, karena ekonomi itu terutama gitu ya. Tapi saya tidak pernah, walaupun kekurangan, tidak pernah mengeluh sama suami. Pas saya kurang, enggak, saya selalu diam, dikasih saya diterima. Tidak ya berarti ya nggak ada rezeki, saya harus bisa sendiri. Jadi saat di situ ya banyak perselisihan, pertengkaran, terus kepedihan banyak di situ. Saya kuat. Saya duduk di kursi, saya udah lelah Tuhan, saya udah lelah. Ini, anak saya udah mulai besar. Saya duduk gitu, saya lihat channel TV di situ. Di situ ada lagu-lagu rohani, lagu-lagu orang Barat. Saya nggak ngerti artinya, tapi ada yang menerjemahkannya. Saya enak didengarnya walaupun tidak ngerti. Kok ini artinya ya, ada yang orang-orang Barat, saya tidak tahu itu. Aduh lupa saya namanya. Habis itu saya dengar lah, suka gitu. Akhirnya kok saya ingin ya bawa anak saya itu ikut ukumene gitu. Ada tetangga saya orang Kristen, terus saya bawa di situ. Saya ikut nyanyi tanpa pengetahuan suami saya sama anak saya itu yang belum mengerti. Terus saya mikir, loh kok berdoanya gitu ya, kok saya nggak cocok, nggak enak gitu. Tapi itu nggak enak lagunya atau gimana ya, nggak meresapin gitu. Akhirnya saya nggak ikut lagi. Habis itu, tapi kok ada kerinduan di situ gitu loh. Tapi saya ingin ke situ tuh males, karena apa? Suami gak pernah ke gereja. Kalau memangnya dia Islam, maksud saya itu
ya ikut aja gitu ya, sembahyang tak ajarin sama saya, doa-doa, nggak pernah mau ke gereja pun, nggak pernah mau, dan juga nggak mau mengajari saya gitu loh. Saya apa, saya kemana nih bawa hidup saya berjanji sama Tuhan ini, Tuhan ini saya mau dibawa kemana, ini rumah tangga saya mau dibawa kemana, saya ini kok apa ya, saya nggak damai rasanya hidupku ini Tuhan. Di situ di hati saya gini, nah Tuhan, kalau memang ini bukan jodoh saya, nanti saya kalau anak saya udah besar, saya akan meninggalkannya karena saya capek, saya bilang gitu. Tapi Tuhan Yesus ini begitu baik. Tuhan menguatkan saya, jangan-jangan gitu ya. Pas saya di saat tidur lihat suami saya dengan anak saya mau kabur, saya nggak jadi. Karena apa? Apa sih yang salah dari suami saya? Tidak ada. Mungkin karena belum klik kita rumah tangga, apalagi dengan perbedaannya di situ. Tuhan, harus bagaimana nih saya tidak mungkin meninggalkan anak sama suami saya. Kembali lagi nggak jadi kabur itu tengah malam itu. Saya diam aja sendiri di situ. Nah, pada waktu itu berlanjutlah beberapa tahun lagi. Saya ingin merubah hidup saya. Saya ikut mempelajari itu loh, bikin sulaman. Saya bikin sulaman di suatu orang yang bercadar, orang Islam kayak banget. Saya kenal bikin sulaman bagus. Saya ditawarin sama temen, kamu enggak, itu belum mau ikut sulaman gini nih, mau. Ah, saya belajar nyulam sama belajar melukis. Tuhan tolong saya ini, apa bisa ya? Ternyata saya bisa menyulam dan bisa melukis. Tapi kalau ini menyulam dan melukis itu harus ngaji dulu. Kamu harus ngaji dulu ya Yasin. Nah, saya bisa Yasin di luar kepala. Habis gitu udah habis ngaji Yasin, baru bekerja. Habis bekerja dibayar satu hari dapat 3.000 rupiah. Saya dapat 3.000 rupiah. Tidak apa-apa karena saya dapat ilmunya. Dari situ saya memikir saya harus bisa bagaimana ya untuk usaha sendiri. Habis itu saya bisa usaha mandiri. Baru saya mendirikan dari situ. Nah, orang cadar itu tahu ya bahwa saya ini orang Kristen. Besoknya satu dipecat. Tidak boleh mengerjakan kamu kerudung. Tidak boleh kamu mengerjakan apa itu namanya sulaman atau payatan. Tidak boleh. Haram bagi aku. Haram kamu itu. Karena aku tahu kamu ini bukan orang Islam. Karena suami kamu ini orang Kristen ternyata. Tuhan, saya sakit sekali. Oh ternyata begini ya kalau jadi seandainya jadi orang Kristen saya gitu. Akhirnya saya kembali pulang, nangis saya sama-sama. Tapi saya betul belajar. Ada tudur ke orang-orang Muslim yang punya itu saya sulam sehingga saya jadi terkenal waktu itu untuk usaha di Kota Malang. Nah, di tahun berikutnya saya hamil anak kedua lah, anak kedua. Saya mengenal Tuhan Yesus. Tahun 2000 berapa saya lupa ya. Ya, 2004 ini saya hamil anak kedua ini. Saya masih tetap kerja di suatu hotel. Nah, anak saya di dalam perut 2 bulan. Tahu teman saya ini, saya itu sering ngantar suami ke anak saya gitu ya, ke gereja gitu. Karena saya rindu untuk ingin ke gereja gitu. Nah, pas waktu pembagian THR, kamu nggak dikasih THR ya karena kamu katanya kemarin masuk gereja gini. Kaget saya. Oh alah, ternyata jadi orang Kristen itu berat ya. Baru aja kepingin mengenal Tuhan banyak aja alasannya. Saya heran di situ. Kenapa kok banyak halangannya kalau masuk Kristen? Saya bilang gitu. Ya memang kalau ikut Tuhan Yesus itu sulit ya ternyata gini berat gitu. Nah, jadi saya itu kayak ketakutan sendiri gitu di situ. Dari situ saya mengenal Tuhan Yesus itu tahun 2019 ini saya lihat channel Christian Pring sama Bambang Pamungkas ya kalau nggak salah Bambang Nursena Bambang Nursena maaf sama Bambang Nursena. Saya lihat di situ, saya lihat di Alkitab, benarkah ini kayak gini? Iya, oh iya benar yang dipelajari ini dulu saya begini nggak boleh begini nggak boleh. Nah, kenapa ya saya lihat ya Tuhan, saya makin tertarik, apalagi saya lihat Christian Pring juga, walaupun pakai bahasa Inggris ini. Debat-debat saya lihat, oh ya benar ya gini. Saya buka Al-Quran, saya buka hadis gini, saya buka juga saya. Aduh, kok begini ya, saya ketakutan di situ. Saya diam di situ. Tuhan, ini ada apa? Saya perang sendiri di situ. Saya nggak bisa tidur. Kok yang saya pilih itu seperti gini ya ternyata gitu. Cobalah, saya sholat. Sebentar tahajud. Ingin saya tuh sholat itu begini, Tuhan, tunjukkan saya jalan yang lurus dan benar. Nah, cuma itu aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata saya di situ tuh ketiduran. Saya ketiduran. Sebentar. Kok di situ ada suara sama saya? Aku adalah jalan yang benar dan hidup ya. Orang datang kepada aku kalau tidak melalui aku. Kalau nggak salah seperti itu. Tuhan, ini suara apa? Saya bilang. Terus saya kan cuma bilang ihdinas siratal mustaqim. Lah kenapa kok saya ada yang ngomong seperti itu? Saya buka itu. Apa itu mau kena saya buka. Turun dari loteng saya lari.
Saya buka, saya lihat lagi channel lagi saya, pagi-paginya lagi, sampai gak terasa berapa jam. Saya penasaran, tanpa sepengetahuan sama suami saya, tanpa sepengetahuan suami saya banding-bandingkan, saya buka lagi, saya buka lagi. Gak ngeri ya, saya takut seperti gini. Berarti saya ini sia-sia. Berarti yang saya Tuhan, yang saya sembah itu selama ini seperti ini. Tuhan, kalau memang ini saya harus mengambil keputusan saat ini Tuhan, tolong Tuhan saya tujukan, pulihkan hidup saya. Saya gitu sama Tuhan, tolong pulihkan hidup saya capek. Gitu. Akhirnya saya nangis, gitu ya. Saya nangis paginya. Saya kata suami saya, kamu ada apa? Aku nangis. Saya ambil suami saya bawa ke depan ruang tamu. Saya duduk berdua sama suami. Saya hadap-hadapan. Apa? Kalau seandainya saya ini nanti mengenal Tuhan Yesus, apa kamu tetap sayang sama aku? Ya sayanglah, kata gitu. Tapi kalau seandainya kamu tetap jahat, aku pasti akan meninggalkan Tuhan Yesus. Lah kenapa kamu kok bilang gitu? Wah, saya kepingin ke gereja hari ini juga, saya bilang gitu. Loh ngapain kamu? Padahal suami saya itu dari dulu kalau ngajak ke gereja sama satu, ya cuma sekali 2 kali, itu pun aja saya tidak pernah mau gitu. Pusing saya itu kalau gitu. Begitu langsung saya nangis. Enggak Pak, aku kok kepingin banget aku ke gereja hari ini, ternyata besok Paskah. Kamu tutupkan gereja ini. Ya enggak apa-apa Pak, ayo Pak cari gereja. Saya enggak tahu gereja itu apa setiap hari buka gitu ya. Habis itu saya sama suami saya ke gereja. Tapi kamu bersumpah, kamu akan sayang saya. Iya, aku kamu enggak jahat lagi sama saya. Enggak, kamu sayang sama anak-anak ya. Ayo, kita selamatkan semua anak saya. Aku enggak mau anak kita ini bercerai-berai. Aku enggak mau anak kita ini tidak ada pengenalan Tuhan. Saya bersalah selama ini. Terus suami saya nangis. Iya Mas, saya janji ya, ya janji. Saya di situ sama suami saya berangkulan. Saya minta maaf. Tuhan, suamiku, saya minta maaf. Saya banyak salah, saya banyak dosa. Suami saya juga begitu, Mama, aku minta maaf selama ini. Tidak pernah mengajarkan kamu, tidak pernah mengenalkan Tuhan. Ini semuanya salah aku. Katanya gitu, maafkan saya ya Mama. Akhirnya saya, di situ rasa dengan saling memaafkan, saya merasa kedamaian yang sangat. Nah, apa ya? Kayak seperti cahaya yang keluar gitu ya, langsung saling memaafkan itu penting sekali. Terus habis itu diantar sama suami saya. Salah, kita cari gereja. Gereja mana? Ah, nggak tahu pokoknya. Ayo kita cari gereja. Saya ke situ ketemu. Ah, ini gereja ini. Habis itu saya, maaf, saya mau bertanya. Bertanya apa Bu? Itu ada tentara apa? Gitu ya. Mau bertanya apa Bu? Ini saya mau tanya apa Bapak Pendeta? Tiba-tiba saya gitu. Tapi namanya Pak Pendeta Rahman namanya. Oh saya betul itu. Itu saya pendeta saya gitu. Oh kenapa Bu? Nangis saya. Nangis di situ. Itu belum masuk ke dalam, baru di pagarnya itu nangis. Ya Bu, kenapa? Ayo kita masuk. Ya minta Bu, tak tolong doakan. Saya hari ini kepingin masuk Kristen. Aku situ kan akhirnya saya didoakan sama suami saya di situ sama Pak Pendeta. Tenang saya besok Bu ini bukanya katanya apa gerejanya. Ya Pak tenang saya pulang ke rumah. Saya nggak bisa tidur besoknya itu saya mengharapkan Tuhan saya kapan ke dalam gereja itu kapan saya itu. Akhirnya saya masuk ke dalam gereja itu. Nah kenal dengan Pak Pendetanya. Terus saya gitu diajarin sampai 1 bulan kalau nggak salah 1 bulan. Terus ini kalau Kristen itu begini ini disebutin. Oh ternyata memang beda gitu ya. Penuh kasih, penuh kemuliaan di situ. Tuhan ini seperti ini kalau di Kristen, lain dengan di Tuhan saya. Akhirnya saya di situ tanpa keputusan, senang saya di situ belajar. Kasih apa itu baca ya kitab-kitab itu, saya penasaran sama sekali di situ. Ajarin sama Pak Pendeta. Besoknya mau dibaptis. Bu siap-siap Ibu dibaptis. Ya siap Pak, saya dibaptis. Ya udah pakai baju putih besoknya pakai di apa mau dibaptis. Tiba-tiba begitu Pak Pendeta berdoa, saya air mata ini nggak bisa apa ya, nggak bisa berhenti, keluar air mata terus, keluar. Tuhan ada apa ini, kenapa air mata gerocok terus saya gitu. Nangis ganti saya sampai malu ini sama orang. Apa yang saya rasakan, apa yang saya sedihkan, saya tidak tahu. Ternyata di situ yang ada di dasar, ternyata di dalam tubuh saya itu ada yang bertolak belakang itu begini, ojo gitu lah, karena kamu ini orang ini gitu. Aduh, dari situ saya tuh mau kabur. Bentar lagi tuh saya mau kabur, saya toleh. Sakit yang dirasakan di punggung terus makin sakit yang di dalam punggung itu sampai rasanya ditusuk-tusuk duri. Rasanya seperti ditusuk-tusuk duri. Bukan ada apa ini? Kok saya gini? Wah ini mumpung Pak Pendeta ini, kalau belum datang saya mau kabur. Ternyata ada yang megang saya. Mbak mau kemana? Katanya Mbak. Oh enggak kemana. Wah saya malu gitu ya. Aduh gimana? Tapi itu waktunya Bu Nur ini dibaptis. Nah, akhirnya saya dibaptis. Ada videonya saya dibaptis. Ada saat video saya dibaptis, di situ saya membaptis Ibu Nurjana di dalam nama Allah Bapa, di
di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, begitu. Ya, lanjut Bu, silakan. Ya. Dan kedua anak saya pun saya selamatkan juga di situ karena saya tidak mau nanti berdosa juga. Jadi saya harus menyelamatkan semuanya di dalam rumah ini. Karena saya pun dibaptis. Ya, lanjut Bu. Ya, setelah dibaptis, setelah dibaptis saya nangis karena saya ada yang keluar dari tubuh saya. Sweat, nangis saya nggak bisa naik ke tangga dari kolam itu, nangis saya. Tuhan, hati saya kenapa seperti damai rasanya, dan ada yang keluar dari badan saya itu, semua rasa sakit, semua rasa penyesalan, semua rasa yang di hati yang dulu sakit hati, apa semua kesakitan hilang saat itu. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik, Tuhan telah menolong saya udah mengenal Tuhan, betapa sayangnya sama saya, sama keluarga saya sampai hari ini. Dan saya mengikuti Tuhan Yesus sampai hari ini. Semoga saya tidak bergoyah. Dan saya tidak mengenal Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur sama Bapak Pendeta yang telah menyelamatkan saya dan sudah membesarkan saya dan mempelajari saya di kekristenan ini sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih juga gitu. Dan itulah sampai saat ini kesaksian saya di kekristenan ini. Saya kembalikan ke Bapak Rengki, silakan mungkin Bapak. ada yang Ibu mau tambahkan dengan orang tua mungkin? Ada yang Ibu mau saksikan juga atau? Kenapa Bapak? Ada juga dengan orang tua yang Ibu mau saksikan? Saya tadi mendengar, silakan. Oh iya. Nah, waktu itu ibu saya mau sakaratul maut. Saya masih di Malang. Ibu di Tasik. Yakin. Ibumu sakit? Oh, ibu sakit ya. Karena ibu nggak mau tinggal sama saya karena saya tahu Kristen gitu, katanya bau Kristen lah gitu. Terus kakak saya bilang, kamu pulang ke sini, ibu ini mau meninggal kata gitu. Saya nggak pernah mau pulang ke kampung. Di sana bukannya saya merasa kedamaian, saya hanya ketakutan saja. Saya takutnya kenapa? Ya karena itu tadi saya udah mengenal Tuhan Yesus walaupun nggak 100% saat itu. Lah waktu ibu sakaratul maut, saya nunggu saya dari Malang, perjalanan di Malang. Tuhan tolong ibu saya jangan diambil. Saya ingin ketemu karena saya sudah sekitar 7 tahun nggak ketemu ibu. Saya ke sana, saya datang, ibu saya memang sakaratul maut. Di situ bilang kakak-kakakku, ini gara-gara kamu ini masuk Kristen, ibu sampai kayak gini. Ibu susah meninggalnya, katanya gitu. Saya cuma hanya diam. Padahal ini dengan obat-obatan lagi ditabung semua di mulutnya sudah ada tabung gas apa gitu semuanya. Ibu tidak bisa melihat seminggu, bisa makan 1 minggu. Apalagi untuk minum air. Terus itu saya datang, saya bisikan di telinganya. Saya pegang tangannya. Ibu, saya datang. Ibu, saya datang 3 kali saya. Ibu, saya datang. Di situ saya berdoa. Di dalam hati saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya berdoa tidak bisa seperti berdoanya orang Kristen. Saya cuma begini yang pernah dengar sama saya. Saya Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi saya tidak seterusnya ngomong yang lainnya. Tuhan, kalau seandainya ibu saya hari ini mau diambil nyawanya, Tuhan, tolong Tuhan hari ini Engkau bawa dengan ketenangan, kedamaian. Jangan sampai merasakan kesakitan, Tuhan. Saya bilang, Ibu, minta maaf. Nur masuk Kristen saat ini. Di situ saya tanpa suami sendirian, saya ke sana dengan anak kecil. Saya itu nggak punya uang sama sekali. Jadi kalau seandainya saya kalau dimarahin oleh semua keluarga, saya udah terima. Walaupun dibunuh apapun, saya terima. Ibu saya begitu aku bisikin, buka. Matanya buka. Tangannya ngerekep saya. Nur. Cuma buka Nur. Iya Bu, minum ya. Saya kasih pakai kapas. Saya teteskan di kapas itu. Bu, saya tetesan. Mau minum. Habis itu saya diperkes sama ibu saya. Ibu mau pulang. Dia fisik sama saya mau pulang. Iya Bu, ibu dengan tenang saya berdoa. Bapak kami di surga, atau saya ngaku bisa. Akhirnya ibu melepaskan nyawa sampai memegang saya. Setelah ibu meninggal semuanya menangis. Ini gara-gara kamu, saya dicaci maki di situ. Ini gara-gara kamu. Tuhan ampun saya gitu. Saya ampun Tuhan. Karena saya mengenal Engkau, saya seperti ini. Saya sakit.
setelah ibu dimandikan, saya ingin menyentuh ibu saya saat itu. Ibu, saya ingin menyentuh tapi tidak boleh. Kamu tidak boleh menyentuh karena nanti panas. Panas ini nanti ke mayatnya panas. Itu nanti ibu masuk neraka. Saya melihat ibu saya dari jendela kecil. Saya lihat ibu saya dimandiin, dibulak-balik. Ibu saya melihat saya dalam waktu dimandiin itu melihat. Ibu saya melihat ibu saya melihat itu. Orang lain mungkin melihat ibu merem, tapi melihat ibu saya kayak ketawa sama saya. Terus saya tidak sanggup, saya ingin merangkul pun saya tidak bisa, sampai ibu dipendam, saya tidak boleh mendekati kuburan. Saya berusaha untuk menguatkan di Tasikmalaya ini, menguatkan hati saya. Ibu meninggal, selesai sudah malamnya, saya pulang sampai ke Malang, sampai tiba di Malang lagi. Sampai di Malang lagi, saya berniat untuk sepenuhnya karena saya udah masuk Kristen sampai saat ini. Itu saya sama Tuhan setelah masuk Kristen, habis malamnya saya mimpi melihat